Tema yang bakal kita bahas hari ini adalah masa-masa Jepang. Di dalam tema ini mencakup materi politik Sakoku, restorasi Meiji, dan awal masuknya Jepang ke Indonesia sampai perjanjian Kalijaga. Nah, mari kita awali dengan yang pertama, yaitu politik Shokaku. Nah, apa sih itu politik Shokaku, Ayu? Nah, politik Sakoku yang berarti negara terkurung adalah kebijakan isolasi yang diterapkan oleh Jepang pada masa pemerintahan Tokugawa dari 1348 hingga 1863. Kebijakan ini menutup Jepang dari pengaruh luar, terutama dari barat, dan hanya memperbolehkan perdagangan dengan Cina dan Belanda melalui pelabuhan Nagasaki. Eva, kan tau gak sih apa tujuan utama kebijakan Sakoku? Tujuan utama kebijakan Shokaku itu adalah untuk menjaga kestabilisan dan keamanan Jepang dengan menghindari pengaruh luar yang dianggap berbahaya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempertahankan sistem feodal yang ada dan menghindari perubahan sosial dan politik yang cepat. Nah, dalam praktik kebijakan Shokoku melarang warga Jepang untuk berpergian ke luar negeri dan melarang orang asing untuk masuk ke Jepang. Kebijakan ini juga mengatur perdagangan dan komunikasi dengan luar negeri, serta membatasi penyebaran agama Kristen yang dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan Jepang. Namun, kebijakan Shokaku tidak dapat bertahan lama. Pada abad ke-19, Jepang mulai mengalami ketekanan dari negara-negara barat untuk membuka diri dan melakukan modernisasi. Pada tahun 1868, kebijakan Shokaku secara resmi diakhiri dengan restorasi Meiji yang membawa Jepang ke area modernisasi dan globalisasi. Nah, selanjutnya apa sih itu restorasi Meiji, Elva? Nah, restorasi Meiji itu adalah periode reformasi besar di Jepang yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 tahun, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi negara ini. Restorasi ini menandai berakhirnya kekuasaan Shogun Tokugawa dan membuka babak baru dalam sejarah Jepang, di mana negara ini mulai bangkit dan mengubah dirinya menjadi kekuatan dunia. Terus tujuannya restorasi Meiji itu apa sih? Nah, tujuan restorasi Meiji yang berlangsung antara 1866 hingga 1869 muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik Jepang yang saat ini itu sangat terpuruk. Selanjutnya, itu tuh ada latar belakang. Apa sih latar belakang dari restorasi Meiji? Latar belakang restorasi Meiji berakar pada kemerosotan ekonomi Jepang yang diakibatkan oleh kebijakan Shokaku tersebut, yaitu isolasi dari dunia luar dan diterapkan oleh Shogun Tokugawa. Ditambah dengan ancaman dan tekanan dari kekuatan asing, Jepang akhirnya terpaksa membuka pelabuhannya pada pertengahan abad ke-19. Inilah yang memicu ketegangan internal dan mendorong munculnya gerakan-gerakan yang mendesak perubahan besar dalam sistem pemerintah dan kehidupan masyarakat di Jepang. Terus dari semua ini dampaknya apa? Nah, dampak dari restorasi Meiji yaitu membawa transformasi besar bagi Jepang dalam waktu yang relatif singkat. Jepang beralih dari sebuah negara feodal menjadi negara industri modern yang siap bersaing di panggung dunia. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi Jepang, tetapi juga berdampak pada negara-negara tetangga seperti Cina dan Korea. Baik secara positif maupun negatif, Jepang menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN yang ingin mengejar kemajuan melalui modernisasi. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih ada beberapa tokoh-tokoh utama di restorasi Meiji? Saya tahu. Yang pertama, salah satu tokoh paling ikonik dalam restorasi Meiji adalah Kaisar Meiji, yang dikenal juga dengan nama Mutsuhito, yang memerintah dari 1867 hingga 1912. Di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji, Jepang mengalami transformasi yang luar biasa, baik di bidang politik, ekonomi, maupun teknologi. Selain Kaisar Meiji, tokoh penting lainnya adalah Saigo Takamori, seseorang samurai yang berperan penting dalam menggulingin Shogun Tokugawa. Meskipun akhirnya ia terlibat dalam pemberontakan dan meninggal pada tahun 1877, peranannya dalam perubahan besar Jepang sangatlah vital.
Selain mereka, ada juga pemimpin-pemimpin penting lainnya seperti Ito Hirobumi, Matsuka Tamayashi, Kido Takayoshi, dan Okubo Toshimichi yang turut memimpin jalannya restorasi Meiji dan membentuk masa depannya Jepang. Dengan begitu, restorasi Meiji adalah salah satu momen penting dalam sejarah yang membuktikan betapa pentingnya perubahan dan pembaruan dalam perjalanan satu bangsa. Selanjutnya yaitu ada awal masuknya penduduk Jepang ke Indonesia. Menurutmu Eva, gimana sih masuknya penduduk Jepang itu ke Indonesia? Awal pendudukannya Jepang di Indonesia adalah pada 11 Januari 1942 ketika pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Langkah pertama ini adalah bagian dari strategi besar Jepang untuk menguasai wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, karet, dan lain-lain. Sumber daya ini sangat penting bagi kebutuhan industri dan militer Jepang yang semakin berkembang. Setelah mendarat di Tarakan, Jepang melanjutkan serangan mereka di kota-kota lain di Pulau Kalimantan seperti Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Gerak cepat pasukan Jepang menunjukkan kekuatan militer yang luar biasa. Di masa pasukan Hindia Belanda yang saat itu tengah bertahan untuk menghadapi kesulitan besar. Dengan jatuhnya kota-kota di Kalimantan, Jepang pun kemudian beralih ke Pulau Jawa. Pada Maret 1942, pasukan Jepang berhasil menguasai Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, dan seluruh Pulau Jawa dalam waktu yang relatif singkat. Pasukan Belanda yang sudah dalam keadaan tersedak tidak mampu lagi mempertahankan wilayah-wilayah strategis di Indonesianya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang mengatur serangan besar-besaran yang membuat pasukan Belanda terbagi dalam beberapa pos pertahanan yang akhirnya menyerah. Pada saat itu, Belanda telah berjuang dalam Perang Dunia Kedua di Eropa dan menghadapi kekurangan pasukan serta sumber daya untuk menghadapi di wilayah jajahannya yang banyak. Puncak terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 ketika perundingan penting berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di sana, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jarda van Staatshoorn, bersama dengan sejumlah petinggi militer Belanda bertemu dengan Jenderal Hitoshi Imamura yang mewakili pasukan Jepang. Perundingan singkat namun menentukan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang menyatakan penyerangan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, dengan demikian, perjanjian Kalijati menandai berakhirnya hampir 350 tahun kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya masa pendudukan Jepang yang berlangsung hingga tahun 1945. Perjanjian ini bukan hanya mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Indonesia yang nantinya akan mempengaruhi jalannya perjuangan kemerdekaan negara ini. Dari semua ini, dampak perjanjian Kalijati dan penduduk Jepang itu apa sih? Dampaknya adalah setelah penyerahan tersebut, Jepang mulai mengatur dan membentuk struktur pemerintahan baru di Indonesia. Meskipun sebelumnya Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, kenyataannya mereka justru membentuk berbagai organisasi masyarakat Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikan oleh Jepang adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pendudukan Jepang juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jepang menerapkan sistem eksploitasi yang keras terhadap rakyat Indonesia seperti pengumpulan bahan pangan, tenaga kerja paksa atau romusha, dan pemaksaan untuk mendukung upaya perang Jepang di Asia. Meskipun kemudian, periode ini juga memunculkan semangat pergerakan nasionalisme yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia, yang akhirnya menjadi pijakan bagi perjuangan kemerdekaan di masa mendatang. Oke, selesai juga penjelasan dari kita berdua nih tentang tadi masa-masa Jepang yang masuk ke dalam Indonesia. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.